Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa ayat secara singkat seperti yang disampaikan atau yang dibaca oleh imam tadi saat sholat maghrib, saat imam kita membaca surat Asy-Syams. Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha, beruntung, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan, yang punya karakter mensucikan. Ya, salah satu karakter Nabi kita SAW ini, ya, mensucikan dirinya, berusaha mensucikan dirinya. Mana buktinya dia ini karakter Nabi SAW? Yaitu beliau adalah orang yang paling banyak istighfar. Sahih? Nggak ada lagi yang lebih banyak dari beliau. Kan orang yang punya karakter dia banyak salah, banyak keliru, banyak kekurangan, itu akan menghasilkan istighfar. Mengakui punya banyak kekurangan dan kekurangan. Jadi ini juga salah satu yang perlu kita gapai, yang perlu kita peroleh dalam belajar ilmu agama, yaitu memiliki karakter merasa sebagai hamba Allah yang tervonis apa? Selalu mengulang-ulang kesalahan. Itu kan sudah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang, kullu bani Adam apa? Khata, itu isi mubalaghah itu. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu karakternya sama. Apa? Mengulang-ulang kesalahan. Bukan salah, tapi mengulang-ulang. Itu. Min haitsu lughah, khata itu artinya mengulang-ulang, sering kesalahan. Dari kenyataan gimana? Dari kenyataannya gimana? Sahih ya? Sahih. Dari kenyataannya kita banget gitu ya. Kita semua sama. Ikhwan dan akhwat, kita banget. Jadi mengulang kesalahan itu bukan merupakan kekurangan, bukan merupakan aib. Kata Fadilatul Syekh Su'ud Sulaim hafizahullah ta'ala, itu mengulang-ulang kesalahan itu bukan aib, karena itu karakter kita.
aib itu nggak mau ngaku salah. Udah ngulang-ngulang. Biasanya kalau udah sering dilakukan, akhirnya dianggap benar, padahal salah. Itu kan mengulang-ulang kesalahan itu karakter kita, dan itu memang sifat kita. Nanti di sini disebutkan beberapa ayat dan hadis. Inna nafsa la ammaratun bisu. Itu jiwa kita tuh. Jiwa kita itu sifat dasarnya nyuruh kita berbuat yang tidak baik. Diulang, 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 diulang. Gitu. Karakter kita. Terus kata Nabi apa? Wa khairu khatta'in, dan pemilik karakter bersalah terbaik, pemilik karakter bersalah terbaik apa? At-tawwab, at-tawwab. Salah, minta maaf, salah, minta maaf, salah, minta maaf, salah, minta maaf. Begitu. Sampai kan di hadits qudsi ya, Al-naba abdi, hambaku berbuat dosa. Kata Allah ya, fa'alima annahu lahu rabbun, dan hambaku yang berdosa itu punya ilmu kalau dia itu punya Rabb, yang karakter Allah itu akan menghukum seseorang, menyiksa seseorang dengan sebab dosa. Kan nggak mungkin orang dihukum tanpa sebab. Itu karakter Allah. Kemudian Allah juga punya karakter berikutnya yang dia ketahui. Apa? Dan Allah juga punya karakter bersedia mengampuni semua dosa. Ini kan hadits qudsi. Mungkin kita sudah sering dengar hadis ini. Ya, yang bilang ini siapa? Allah. Al-naba abdi, hambaku berdosa. Setelah berdosa, terus dia punya dua ilmu. Ilmu pertama yang dia punya itu Allah, yaitu punya karakter akan siksa orang dengan sebab dosa. Dan ilmu kedua yang dia punya, Allah punya karakter bersedia mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Hatta dosa syirik. Kalau pelakunya sebelum meninggal bertobat, maka Allah ampuni. Hatta dosa syirik. Gak ada yang lebih besar dari syirik. Ya. Diampuni nggak? Diampuni? Ada buktinya nggak? Sahabat pelaku syirik sebagiannya dahulu. Siapa Umar dulu? Kemudian masuk Islam, kemudian jadi khalifah, kemudian Nabi bilang Umar di surga. Itu kan bukti nyata dosa syirik diampuni kalau dia masih sempat bertobat di sini. Gitu. Terus ya, kemudian dia putuskan untuk apa? Untuk bertobat sama Allah. Dia putuskan untuk minta maaf sama Allah. Cepet, ya, cepet, nggak ditunda. Karena nunda tobat itu bagian dari dosa. Nunda besok aja deh, minggu depan deh, tahun depan, itu dosa. Karena perintah tobat itu perintah saat sebelum dilakukan, sesudah dilakukan, perintah untuk tobat. Karena tobat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu fi'il amr, perintah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan untuk bertobat siapa? Orang yang beriman, Pak. Ini mestinya antum pelajari nih ayat.
Antum baca tafsir para ulama nih. Kenapa bukan wahai orang-orang penzina, wahai peminum khamr, wahai para penjudi? Kenapa bukan itu bunyinya? Kenapa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang beriman? Karena dosa kita yang di majelis ini itu berpotensi lebih besar dari yang lagi zina, dari yang lagi banting kartu, dari yang lagi cekek botol. Dosa kita di sini, saya dan antum itu berpotensi lebih besar dari mereka. Saat duduknya di majelis ini bukan karena Allah, karena sesuatu yang lain. Ria, sum'ah. Yang ria, sum'ah bagian dari kesyirikan. Makanya Allah ingetin, dosa kita itu punya potensi lebih besar dari mereka. Besok di hari kiamat ada dua kemungkinan. Kita bisa lebih mulia dari mereka yang belum sempat tobat, kemudian dia mati di atas minumannya, mati di atas perempuannya, mati di atas kartunya, mati di atas maksiatnya. Itu ada dua kemungkinan besok di hari kiamat. Kita bisa lebih mulia dari mereka, atau kita bisa lebih hina dari mereka. Kalau yang kita kerjakan, kalau yang kita lakukan diterima oleh Allah, maka kita bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Tapi kalau Allah bilang sama kita besok, kadzabta, bohong, dusta. Kalau lafaz ini yang akan Allah tujukan pada kita, maka kita lebih hina daripada peminum khamr itu. Kenapa mesti Allah ingatin? Karena penyakitnya orang berprestasi, itu ujub, sombong, bangga, rendahin manusia. Penyakit orang berprestasi itu di semua lini, mau prestasi agama kah, mau prestasi dunia kah, begitu. Kalau udah punya prestasi itu mentalnya begitu. Baik dalam urusan dunia, lihat. Yang lebih dekat ke pintu sombong, punya prestasi, apa yang belum punya prestasi? Hah? Yang lebih dekat kepada pintu sombong, yang sudah punya prestasi atau belum punya prestasi? Yang sudah. Kan kalau belum punya prestasi sombong, kebangetan. Ya kan? Kebangetan. Baik urusan dunia, ataupun urusan agama. Tuh. Mental kita tuh begitu. Sama, saya juga begitu. Makanya belajar agama. Oh, ternyata nggak boleh punya mental begitu. Nggak boleh, dilarang. Kalau mau punya mental kayak gini, prestasi kita apa sih? Prestasi kita apa sih? Ngaji setiap hari. Prestasi kita apa? Misalnya, sholat berjamaah 5 waktu tepat pada waktunya. Apa prestasi kita? Ya, atau misalkan di antara kita ada yang sudah berprestasi memiliki hafalan 30 juz. Apa? Itu semua prestasi kita. Itu kan semua masih di ambang-ambang. Sahih. Yang prestasinya, nilainya, rapornya itu sudah ada di dunia ini sebelum orangnya mati. Kan para sahabat ya, sepakat ya? Mereka kan masih hidup. Rapornya sudah dikasih tahu belum sama Allah? Sudah dikasih tahu. Mereka pulang kemana besok? Rapornya sudah dikasih tahu. Saya mau tanya sama antum. Antum pernah dengar nggak Abu Bakar bilang, sini main nama gua nih penduduk surga besok? Hah? Ada. Nih, ada kisah yang sangat menarik. Subhanallah, subhanallah. Pantas Abu Bakar menjadi orang paling baik setelah para nabi dan rasul. Kisah antara Abu Bakar dengan Rabi'ah al-Aslami. Jadi kisahnya, Nabi kita SAW memberikan sebidang tanah
untuk Abu Bakar dan sebidang tanah untuk Rabi'ah. Terjadilah perselisihan antara Abu Bakar dengan Rabi'ah. Rabi'ah kelihatan dari mukanya nggak suka dengan perkataan Abu Bakar. Lihat, luar biasa Abu Bakar, lunak hatinya. Kira-kira ucapannya sama kayak ucapan kita nggak sih Abu Bakar tuh ngomong gitu? Hah? Gimana? Ucapan Abu Bakar sama ucapan kita gitu. Imannya Abu Bakar tuh kalau ditimbang sama siapa? Imannya siapa? Imannya umat Nabi lebih tinggi, lebih berat imannya Abu Bakar tuh. Kira-kira ucapannya apa sih? Sampai Rabi'ah mukanya berubah, terus marah, terus merengut, terus kata Abu Bakar, ya Rabi'ah, anak lihat antum kayaknya gak suka dengan ucapan anak. Kata Abu Bakar, tolong antum ucapin sebagaimana yang anak ucapin. Jadi kisah seri kita. Kata Abu Bakar begitu. Ucapin lagi, balas lagi. Antum ucapin lagi. Gak mau, kata Rabi'ah, gak mau. Udah kecewa nih sama antum. Ya bahasa kita lah gitu ya. Kata Abu Bakar, kalau antum gak mau maafin saya akan cari jalan keluar dari Nabi SAW. Saya akan cari jalan keluar dari Nabi. Jadi Rabi'ah itu Abu Bakar itu kepikiran, ya Allah, gimana nasib saya besok di hari kiamat dengan lisan yang telah menyakiti, melukai Rabi'ah. Gak bisa tidur tuh Abu Bakar tuh mikirin lisannya itu. Kira-kira lisannya kayak kita nggak? Hah? Kampret loh gitu. Hah? Gitu nggak kira-kira? Jauh lah ya Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar. Jauh. Apalagi sampai binatang-binatang buas gitu kan. Atau binatang-binatang jauh lah ya. Jauh. Abu Bakar jauh. Yakin 100% yakin. Cuman Rabi'ah berubah mukanya. Berubah jadi nggak suka. Kata Abu Bakar, gimana dong? Halalin dong. Antum ucapin lagi seperti yang saya ucapkan, kata Abu Bakar kepada Rabi'ah. Ucapin lagi. Enggak. Aneh cari jalan keluar. Aneh tanya Nabi, gimana jalan keluarnya? Abu Bakar datang nemuin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritain, dia punya masalah sama Rabi'ah. Yang salah saya. Terus setelah saya ngomong, Rabi'ah berubah tuh mukanya. Berubah mukanya. Saya nggak mau ngucapin seperti apa yang saya ucapin. Gitu. Nabi kan kenal siapa? Abu Bakar. Nabi paling tahu siapa Abu Bakar. Hah? Gak mungkin lah ucapan Abu Bakar gimana? Gak mungkin ucapan Abu Bakar itu macam-macam gitu. Gak mungkin. Nabi kenal siapa Abu Bakar. Apa kata Nabi? Panggil Rabi'ah suruh sini. Rabi'ah panggil suruh sini. Dipanggil Rabi'ah datang. Apa yang terjadi antara antum dengan As-Siddiq? Dia ngomong begini Nabi SAW. Kata-katanya itu nggak disebutin oleh perawi juga nggak disebutin apa yang diucapin oleh Abu Bakar. Dia ngomong kada wa kada. Terus dia minta saya balas ucapannya itu. Apa kata Nabi? Jangan antum balas, tapi antum ucapkan semoga Allah ampuni dosa antum. Coba, Allahu Akbar. Siapa Abu Bakar tuh? Jangan antum balas, tapi ucapkanlah ghafarallahu laka. Jadi nggak boleh Rabi'ah membalas ucapannya, tapi justru Rabi'ah disuruh oleh Nabi apa? Ucapkanlah qul ghafarallahu laka, semoga Allah ampuni dosa antum. Nangis Abu Bakar di situ karena selesai. Paham? Karena selesai. Pulang nangis seperti anak kecil nangis saking gembiranya. Kenapa? Karena urusannya selesai. Nah itu Abu Bakar tuh radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sebegitunya. Pernah nggak nih mulut bilang, Umi afwan tadi mulut saya kasar.
Ya salah. Oh anak, ya misalnya antum punya anak, nah maaf ya tadi ayah, bapak ucapannya kasar. Ya subhanallah. Hah? Ya, itu Abu Bakar sampai kepikiran sampai kayak gitu tuh. Kenapa? Kan orang bisa masuk surga cuman dengan satu kalimat, dan orang bisa masuk neraka dengan satu kalimat juga. Hah? Sahih? Sahih enggak? Orang bisa masuk surga dengan satu kalimat. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa masuk surga dengan satu kalimat, dan orang juga bisa masuk surga dengan satu kalimat. Dahsyat. Dan Abu Bakar orang yang paling ngerti hadis itu. Minta diselesaikan. Minta diselesaikan. Kisah yang sangat luar biasa. Ya. Abu Bakar kalau mau bikin spanduk di rumahnya penghuni surga, pantas ya? Hah? Pantas-pantas aja. Kenapa? Ya memang sudah pasti masuk surga kan? Abu Bakar kalau besok itu mabok-mabokan, main perempuan, pantas-pantas aja. Tapi nggak begitu mentalnya. Nggak begitu. Nggak ngerendahin orang. Itu mentalnya Abu Bakar tuh. Atau mental semua para sahabat tuh nggak begitu. Nggak punya mental merasa hebat mereka. Hah? Para sahabat tuh nggak punya mental apa? Merasa. Sementara kita, saya dan antum, itu masih punya sifat atau masih punya mental ini. Mental, mental merasa senior, merasa udah lama ngaji, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal prestasi kita itu baru di sini, baru di mana? Di bumi ini. Prestasi kita belum dapat poin dari Allah nanti, kan pulangnya nanti besok, gitu, ya. Jadi dalam surah Asy-Syams ini sebagai muqaddimah kajian kita, senantiasa mensucikan diri itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah keberuntungan. Sebagaimana tadi kita bahas, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak istighfar. Prestasi nggak diraguin lagi Nabi SAW. Prestasi nggak diraguin lagi, surga. Bahkan surga itu nggak dibuka sebelum Nabi sujud, dan Nabi orang pertama masuk surga. Tapi orang yang paling banyak istighfar. Jadi kita semakin lama belajar, semakin punya ilmu, semakin punya ilmu, semakin punya ilmu, itu menghasilkan istighfar yang banyak. Harusnya begitu. Harusnya itu. Harusnya itu. Karena semakin tahu, semakin paham kalau kita punya banyak kekurangan. Ya, kekurangan kita bisa lebih parah dari kekurangannya penzina. Sahih? Kekurangan kita bisa lebih hina dari kekurangannya peminum khamr. Saat kekurangan itu ada di dalam hati kita, yang namanya riya dan sum'ah. Sahabat lagi ngumpul-ngumpul bicarain Dajjal. Pernah dengar hadis ini? Apa yang antum bicarain? Apa kata sahabat? Kami sedang berbicara tentang Dajjal dan jalan keluarnya kalau kami ditakdirkan ketemu Dajjal bagaimana? Apa kata Nabi SAW? Apa Nabi bilang? Ada yang lebih saya takutkan dari Dajjal menimpa kalian. Nabi bicara kepada sahabat, saya khawatir menimpa kalian.
Nabi tidak bicara kepada kita, tapi Nabi bicara kepada para sahabat. Artinya, maknanya, kalau sahabat aja dikhawatirkan apa? Punya sifat ini, apalagi kita. Apa kata Nabi? Ada yang lebih saya takutkan dari Dajjal. Asyirku al-khafi. Asyirku al-asghar. Itu syirik yang tersembunyi, yang namanya riya. Dia kan tersembunyi, ada di dalam hati kita. Itu lebih ditakutkan oleh Nabi SAW dari apa? Dajjal. Dajjal mudarat, tapi tidak lebih besar kemudaratannya dari riya dan sum'ah jika ada pada diri kita. Maka alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa mensucikan ya. Merasa kita banyak salah, merasa kita banyak kekurangan ya. Sifat seperti ini itu anugerah dari Allah. Anugerah. Butuh perjuangan. Minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai hamba-Mu yang sadar tercipta banyak salah, tercipta banyak dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah An-Nur ayat 21. Kita sedang bahas tazkiyatu an-nufus. Lihat jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa Allah mengatakan di dua baris ya, di baris kedua, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Sebelumnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Step-stepnya, bukan perbuatannya. Bukan perbuatannya. Kalau step saja dilarang, berarti apa? Kalau step langkahnya dilarang, berarti perbuatannya lebih dilarang lagi. Kita punya teman. Teman kita itu tukang mabok. Teman kita tukang maksiat. Terus kemudian kita bertahan berteman dengan dia. Itu sebagai langkah kita akan cicipi minuman keras. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Maka kata Allah, langkah-langkahnya saja nggak boleh. Nggak boleh. Udah dikit aja. Oke, mungkin awal-awal jaim. Enggak, gue udah ngaji. Enggak, udah ngaji. Beli sendiri-sendiri, minum di kamar. Siapa yang bisa jamin? Ya, siapa yang bisa jamin? Karena seseorang bisa suka tanpa niat. Sahih enggak? Bisa suka tanpa niat. Tapi tumbuh, lahir. Kalau bahasa kriminal, pencurian itu
terjadi karena adanya kesempatan. Karena adanya kesempatan. Bisa jadi dia nggak niat untuk mencuri, tapi punya kesempatan. Bisa jadi kita tidak punya niat untuk bermaksiat, tapi kesempatannya ada. Kesempatannya ada depan kita. Peluangnya ada. Itu potensi untuk masuk besar. Potensi untuk masuk besar. Contoh. Antum nggak niat buka yang aneh-aneh di alat ini. Nggak niat sama sekali ya. Niatnya kajian, iklan. Iklan. Iklannya gimana? Ya gitu deh. Tek, 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 tek. Kajiannya hilang. Jadi iklan, kebuka, dan kebuka. Sahih? Real? Gak niat. Maka maksiat pun bisa dilakukan seseorang tanpa dimulai dengan niat. Tapi karena ada kesempatan, peluang. Ada kesempatan, ada peluang. Maka Allah melarang kita mendekati langkah-langkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Kita tahu nih kalau lagi kongko sama dia isinya ghibah. Kita udah tahu. Kita bilang enggak lah, bismillah kuat. Bismillah kuat. Duduk. Bismillah. Minum kopi. Bismillah. Anda minum kopi dulu ya. Kuat, masih kuat. Berapa menit kuatnya kira-kira? 15 menit? Iya bener juga. Ikut ngomong juga tuh akhirnya. Hah? Sahih enggak? Ikut ngomong juga. Udah putusin, semua langkahnya enggak boleh. Gak bisa. Setan bisa menghias. Gak bisa. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkahnya itu langkah loh, itu belum maksiat tuh, atau belum pada inti maksiat, masih proses untuk menuju maksiat. Allah ingetin, kata Allah, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Lihat, yang mau kita bahas kelanjutan ayatnya. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya subhanallah. Kalau Allah nggak rahmati kita, saya dan antum, itu termasuk orang yang pulang habis sholat isya tadi. Termasuk orang yang sedang tiduran di rumah. Kata Allah apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua, kalau kita nggak dikasih karunia oleh Allah, kan ada bisikan dari setan, habis sisa pulang. Ada nggak bisikan itu? Atau kita lagi mau bangun jam 2, ya, setan bisikin, baru jam 2, nanti aja jam 3. Sahih, dari rumah ke masjid mau infak 100.000,
Tengah jalan ketemu apa? Bakso Malang. Masih buka nggak? Semalam mampir sebelum ke Anaba, 100 sudah kurang tuh. Jadi berapa? 70. 70. Tapi kalau bakso Malang doang nggak ada minumnya kurang. Oke, es teh manis sama apa? Rek, es teh manis sama jeruk anget. Jadi kurang gocap, sisa gocap. Ya, dari rumah berapa? 100. Jangan main-main. Jadi kita minta tolong sama Allah itu dari pertama sampai amal itu selesai. Ya Allah tolong ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Sampai sudah amal. Sesudah amal aja kita harus minta tolong. Lu nggak tahu tuh, 100.000 uang gue tuh kan. Kita minta tolong sama Allah itu sampai amalnya selesai. Amal itu selesai. Sampai kita mati, kita minta tolong. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas, amal itu untuk Allah, udah cukup Allah aja yang tahu, selesai. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Oh, cukup Allah. Cukup. Lihat, saya dan antum masuk ayat ini, apa kata Allah? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau Allah nggak kasih karunia-Nya, Allah nggak kasih rahmatnya, kita nggak bisa sholat tadi isya, maghrib, pengajian, qiyamul lail, puasa sunnah, nggak bisa. Nggak ada yang bisa kita kerjakan. Wallahi nggak ada yang bisa kerjakan. Coba kita tanya, koreksi diri kita, tanya. Antum punya niat hari ini baca Quran 1 juz, udah baca belum? Baru agenda sih. Sudah belum? Belum. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa semudah itu. Makanya harus terus minta tolong. Ya Allah, saya punya agenda 1 hari baca 1 halaman. Itu terus minta tolong. Ya Allah, sudah waktunya baca. Terus minta tolong. Kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa punya sifat merasa banyak salah, banyak keliru. Gak mungkin tuh. Itu anugerah. Orang yang punya sifat saya yang salah, saya yang keliru, saya punya kekurangan, itu anugerah dari Allah. Yang ada apa kita? Saya yang benar. Antum harusnya koreksi diri. Tuh kita tuh, apalagi udah lama ngaji, lu nggak tahu, lu sama gue juga duluan gue ngajinya. Jenggot panjangan gue. Itu karakter tuh. Karakternya begitu. Lu kan belum bisa bahasa Arab. Tuh. Abu Jahal juga bisa bahasa Arab. Lihat. Dari sisi mana kita bisa rendahkan manusia? Gak ada. Dari sisi mana kita bisa jatuhkan manusia? Gak ada. Lu kan gak hafal Quran. Antum tahu Khawarij itu penghafal Quran. Nabi bilang apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. So, Nabi bilangnya kilab, gak pakai bahasa majas, gak pakai bahasa apa? Kiasan. Tapi Nabi bilang dengan lafadz yang gak bisa diterjemahkan kecuali anjing. Apa kata Nabi? Kilabun nar. Siapa mereka? Kalau kita simak bacaan Qur'annya, kalau kita simak lihat sholatnya, wah kita nggak ada apa-apanya sama dia. Jadi nggak ada celah. Nggak ada celah untuk merendahkan manusia, itu nggak ada. Nggak ada celah. Mau dari sisi mana? Mau dari sisi mana kita celah, kita rendahkan, kita hinakan? Nggak ada celahnya. Nggak ada. Maka kata Allah, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada satu orang pun di antara kita yang rajin istighfar, tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi untuk rajin istighfar aja harus banyak minta sama Allah. Ya Allah, buatlah saya jadi orang yang sadar.
Kalau saya ini orang yang banyak dosa, itu harus minta tuh, minta terus, minta terus, minta terus. Lihat kelanjutan ayat. Walakin Allah, akan tapi Allah yuzakki may yasha, haknya dia siapa yang mau dia sucikan. Dan nabilah orang yang pertama masuk di ayat ini yang mendapatkan rahmat, merasa dirinya penuh kekurangan. Apa kata Nabi SAW saat Qiyamul Lail? Kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah tanya, kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Apa prestasinya, kata Aisyah? Bukankah Allah sudah berjanji mengampuni dosa-dosa Anda? Sahih? Itu. Allah sudah berjanji mengampuni dosa Anda yang dulu dan yang akan datang. Apa Nabi bilang? Inilah bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Jadi para ulama dari hadis ini mendefinisikan syukur itu adalah ibadah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Itulah syukur. Kan Nabi bilang, ini cara saya bersyukur pada Allah. Cara Nabi bersyukur pada Allah. Nikmat Nabi besar, beliau jadi Nabi. Nikmat yang nggak mungkin bisa dicapai oleh usaha dan ikhtiar, enggak. Nikmat kenabian itu adalah ikhtiarnya, pilihannya siapa? Allah. Allah yang pilih dia. Sebagaimana Allah pilih kita hari ini duduk di majelis ini. Bersyukur sama Allah. Jalla dzikruhu. Berterima kasih sama Allah. Lihat. Allah bilang, kalau Allah nggak bantu, nggak bisa. Ya, tidak bisa di antara kita mensucikan dirinya. Ya. Di surat An-Najm ayat ke-32, jika kita sudah terpilih, jika kita semua sudah terpilih oleh Allah untuk melakukan ketaatan, jadi bukan kita yang hebat, tapi kita terpilih. Kalau kita sudah terpilih untuk melakukan ketaatan, lihat kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda merasa suci. Jangan Anda merasa hebat. Diingetin sama Allah. Diingetin sama Allah. Di ayat sebelumnya Pak, itu dengan tegas Allah mengatakan, mazaka, tidak akan pernah mungkin ada satu orang pun di antara kita yang bisa mensucikan dirinya sendiri. Nggak akan pernah mungkin bisa punya sifat merasa banyak salah. Nah, kalau kita sudah punya karakter ini, Allah ingetin, fala tuzakku anfusakum. Jangan antum menganggap diri antum suci. Oleh karena itu nggak ada spanduk di rumah Abu Bakar, ya, di rumahnya Umar, nggak ada spanduk di rumahnya Utsman, penghuni surga, nggak ada. Karena dia paling ngerti ini ayat, fala tuzakku anfusakum. Hebat. Itu karakter yang dibangun oleh Nabi SAW. Kenapa Abu Bakar bisa punya karakter itu? Karena nabinya ngomong gimana kata Nabi? Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan apa? Amal. So, Nabi pernah ngomong begitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya.
Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Iya, termasuk saya. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Apa prestasi Nabi? Prestasi Nabi, orang yang pertama kali masuk surga. Dan prestasinya sudah Allah infokan, Nabi dan para sahabatnya, itu prestasinya sudah dikabarkan sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Adapun kita, belum satu orang pun di antara kita yang mendapatkan kabar tentang amal kita. Sahih? Sahih. Ya, semoga tazkiyatun nufus ya menjadi satu ilmu buat kita untuk mengkoreksi diri kita. Ada yang mau tanya sampai sini? Baik. Inilah mukadimah kita dari pembahasan tazkiyatun nufus. Kita akan bahas kitab kecil Asyurul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr ghafarallahu lahu hafizahullahu ta'ala insyaallah ta'ala. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala menerima karya ilmiah beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa-dosa kedua orang tua beliau, dosa-dosa guru-guru beliau, dan dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. InsyaAllah kita akan bahas kitab ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Kita cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini insyaallah.
Nggak ada yang mau tanya ya? Kita tutup. Semoga Allah terima amal kita dan semoga Allah tambah nikmat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberikan keberkahan. Semoga Allah bantu kita untuk mensucikan diri kita masing-masing, karena kita sama-sama tahu yang pulang selamat ketemu Allah bukan hanya membawa amal lahiriah, tapi Allah bilang yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang pulang besok, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah orang yang punya hati yang bersih. Semoga Allah bantu kita semua untuk membersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakitnya sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.